Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Minggu 22 Mei 2022, Tuhan mengizinkan kita berjumpa lagi lewat renungan yang berjudul Ada Saatnya Tidak Tertawa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 8. Ayat 49 sampai 56. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-53. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Saudara-saudara, Dr. Shinara Kumar berkata bahwa tertawa adalah obat bagi segala penyakit. Tertawa sama seperti berolahraga. Tertawa dapat menguatkan sistem imun tubuh kita. Tertawa baik bagi jantung, baik untuk kesehatan mental. Tertawa dapat mengurangi rasa sakit juga. Secara ringkas adalah bahwa tertawa itu sehat. Memang sangat benar jika hal itu dikaitkan dengan masalah jasmani. Tetapi jika dikaitkan dengan masalah rohani, ini tidak 100% benar. Ada tertawa yang tidak sehat, yaitu ketika seseorang tertawa karena tidak percaya kepada pribadi dan kemahakuasaan Tuhan. Para pelayat di rumah Yairus adalah salah satu contoh dari mereka yang tertawa tidak sehat. Peristiwanya terjadi di rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Yesus datang ke rumah Yairus karena permintaan Yairus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Ketiga Injil sinopsis mencatat bahwa sebelum Yesus sampai ke rumah Yairus, anak itu sudah mati. Tentu saja ini bukan kabar burung karena kenyataannya banyak orang sudah datang dan menyaksikan bahwa anak Yairus benar-benar mati. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus bahwa anaknya akan selamat. Kepada orang-orang yang menangisi dan meratapi anak itu pun, Yesus berkata bahwa anak itu tidak mati. Lukas tidak mencatat reaksi Yairus ketika mendengar perkataan Yesus, tetapi reaksi para pelayat dicatat dengan jelas. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Tentu ada sebabnya mengapa mereka menertawakan Yesus. Sebab yang pertama adalah karena mereka merasa lebih tahu dari Yesus. Mereka lebih tahu tentang keadaan anak itu yang menurut mereka jelas-jelas sudah mati. Perkataan Yesus bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur sangat menggelikan. Sebab yang lain adalah karena mereka tidak tahu atau tidak percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Sangat mungkin bahwa mereka belum pernah mendengar tentang perbuatan ajaib Yesus ketika membangkitkan seorang anak muda di Nain. Tetapi apapun alasannya, tertawa mereka itu menunjukkan bahwa mereka tidak sehat secara rohani. Hal yang sama juga pernah dilakukan Sarah ketika dia mendengar perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mengandung. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Kejadian pasal 18 ayat 12. Dalam hal ini pun Tuhan mengingatkan Sarah dengan tegas bahwa itu salah. Kejadian 18 ayat 13 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Tuhan tidak suka Sarah tertawa karena itu berarti dia tidak percaya kepada janji Tuhan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga pernah menertawakan Tuhan. Ketika kita dibelit dengan masalah yang rumit, yang berat, yang tak kunjung selesai, kita menertawakan Tuhan dengan kalimat, mana mungkin Tuhan mau menolong saya mengatasi masalah ini? Atau ketika kita tidak kunjung mencapai cita-cita kita, kita berkata sudah nasib dari Tuhan bahwa saya tidak mungkin menggapainya. Kalimat-kalimat tersebut
sama artinya dengan menertawakan Tuhan. Saudara-saudaraku, ingatlah, Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Karena itu jangan sekali-kali menertawakan Tuhan. Tetapi justru kita harus lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan sabar, tekun, tetap setia kepada Tuhan, kita terus menantikan jawaban atas doa kita. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya, sehingga kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur karena kebaikan yang Bapa berikan kepada kami setiap hari, menyirami kami dengan kesegaran untuk jiwa dan roh kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu mempercayai Tuhan di dalam segala masalah yang sedang kami alami, dalam segala musim yang kami jalani. Kami mengakui seringkali saat kami mengalami persoalan atau pergumulan hidup yang begitu berat untuk dipikul, begitu sulit untuk dipecahkan, kami pun tidak begitu percaya kepada Tuhan. Walaupun kami sudah menjadi pengikut Kristus berpuluh-puluh tahun, tetapi seringkali kami melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para pelayat di rumah Yairus dan juga dilakukan oleh Sarah waktu Tuhan menyampaikan janji-Mu yang luar biasa itu. Oleh karena itu pagi hari ini mohon Bapa mengampuni kami, dan kiranya Roh Kudus dan kuasa firman yang telah kami dengar pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kami untuk terus memandang kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan terus mengharapkan pertolongan dari Tuhan, karena yang sanggup menolong kehidupan kami hanya Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Kami menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya walaupun kami harus menunggu, kadang-kadang kami harus lama menunggu, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji yang telah Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, kami tetap mau menunggu pertolongan Tuhan dalam setiap masalah yang kami hadapi, dengan tidak memakai kemampuan kami sendiri untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kami. Tapi kami mau selalu bergandengan tangan dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami akan dapat mengatasi segala masalah, melewatinya, sampai akhirnya kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Jangan fokus kepada masalah dan kegagalan, karena itu bisa mempengaruhi kita untuk menertawakan Tuhan. Selamat beribadah saudara. Kita akan menerima firman Tuhan. Bagaimana respon kita setiap kali kita mendengar firman? Apakah kita menerimanya dengan hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, ataukah dengan menertawakan? Mari renungkan dan jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Amin.